Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Untuk sekretaris, Cindy, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oke, ya bagus ya untuk kehadiran siswanya. Semoga bisa dipertahankan. Oke, nah Ibu ingatkan kembali sebelum kita masuk ke pembelajaran ya. Nah, Ibu ingatkan kembali peraturan selama pembelajaran IPS. Tidak boleh ada yang mengantuk, tidak boleh ada yang mengobrol, tidak ada yang tidak fokus dalam pembelajaran IPS ya. Karena dalam setiap pembelajaran IPS dari awal sampai akhir Ibu akan menilai sikap kalian, ada nilai pengetahuan nanti, Ibu akan memberikan pertanyaan, apabila ada yang mau menjawab nanti akan Ibu berikan penilaian. Kemudian yang terakhir ada namanya penilaian keterampilan, yaitu nilai pada saat kalian presentasi kelompok. Jadi paham ya? Nah, kalau misalnya ada nanti melakukan pelanggaran, Ibu kurangi nilainya, setuju ya? Setuju. Iya, kita sepakati dulu peraturan pembelajaran IPS, oke? Setuju? Setuju. Belum semua nih suaranya, setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut materi kita, nah Ibu mau tanya dulu tentang pembelajaran yang sebelumnya, yaitu materi tentang iya, pinter, interaksi sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Timbal balik rasa-rasa. Angkat tangannya, sebutkan namanya. Oke, Niko Alfian, silakan. Hubungan timbal balik, apalagi yo, pinter, bener ya, hubungan timbal balik. Apalagi interaksi sosial. Kita ini, yuk, Niken. Hubungan timbal balik antara individu yang saling mempengaruhi. Iya, pinter ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti halnya di dalam kelas ini ada interaksi antara ibu dengan kalian. Bentuk interaksi ada berapa? 3. Iya, pinter, ada 3. 1. Individu dengan individu. Individu dengan individu. Yang kedua, Dengan kelompok. individu dengan kelompok. Yang ketiga, Kelompok. pinter. Kalau misalnya ibu suruh menyebutkan contoh yang ada di tempat kita saat ini, individu dengan individu, contohnya. Oh, ibu berbicara dengan kamu ya nak, ya pintar. Ibu sendiri dengan kamu sendiri ya. Boleh juga dengan kamu sendiri, dengan temanmu ya.
satu orang dengan satu orang. Jelas ya? Kemudian yang kedua, individu dengan kelompok. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, Brigita, silakan. Coba diulangi, Nak. Kegiatan belajar mengajar. Coba kegiatan belajar mengajar berarti ada guru, ada siswa. Gurunya hanya satu, siswanya lebih dari satu. Pinter. Yang terakhir, kelompok dengan kelompok. Marcel? Oh iya, kalau saat diskusi kelompok, ada kelompok mawar, ada kelompok melati, anggotanya lebih dari satu. Lebih dari satu, berarti itu disebut dengan kelompok. Jelas ya? Berarti sudah paham tentang materi yang sebelumnya? Paham, oke, terima kasih. Wah, berarti ini nilai IPS-nya bagus-bagus. Ini semua di atas nilai KKM ya. Oke, nah ingat ya, pelajaran IPS adalah salah satu pelajaran inti, tidak boleh merah. Jadi bisa saja penentu untuk kenaikan kelas. Tapi semua mata pelajaran juga harus diusahakan di atas KKM ya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang mobilitas sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran mobilitas sosial yang pertama yang Ibu harapkan adalah kalian paham apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, kalian bisa mencari bagaimana upaya ketika kita berada dalam mobilitas vertikal menurun supaya bisa mengalami namanya vertikal ke atas. Bagaimana upayanya? Kemudian ketika kita dari vertikal atas, tiba-tiba kita mengalami penurunan mobilitas vertikal bawah. Bagaimana caranya? Kemudian apa dampak positifnya, apa dampak negatif daripada mobilitas sosial tersebut. Dan kalian juga mampu menyebutkan apa saja bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Walaupun hari ini tidak semuanya kita bahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, yang terakhir yang Ibu harapkan adalah kalian dapat presentasi dengan baik ya, secara aktif, bertanya, menjawab, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jelas tujuan pembelajaran kita hari ini? Jelas. Oke. Nah, kita lanjut materi kita mobilitas sosial. Tapi sebelum kita bahas, mari kita sama-sama melakukan ice breaking seperti yang kemarin. Yaitu ice breaking yang menyanyi ya. Oke, silakan untuk berdiri. Satu kali langsung secara cepat ya. 1, 2, 3. IPS di dadaku, IPS penuh makna, IPS penuh arti, penuh semangat. IPS? Iya, ya Ibu harapkan juga harus penuh arti, penuh makna, penuh semangat dalam pembelajaran IPS ya. Kalau sudah semangat, tentu apa yang dijelaskan oleh guru, apa yang kita bahas pada saat diskusi kelompok, kalian akan mengerti. Oke? Nah, untuk pelajaran hari ini yaitu tentang mobilitas sosial. Nah, nih ya, coba perhatikan mobilitas sosial. Nah, apa itu mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial ini terjadi karena adanya interaksi sosial ya. Nah, mobilitas sosial sama artinya dengan perubahan status sosial. Jadi seseorang yang mengalami mobilitas sosial berarti mengalami namanya perubahan. Iya, pintar, perubahan status sosial. Nah, oke. Nah, untuk bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, kalau di dalam buku paketmu ya,
Ada horizontal, ada vertikal atas, vertikal bawah, kemudian ada intragenerasi, antargenerasi, geografis. Nah, karena berhubung hari ini waktunya tidak cukup, kita bahas hari ini yaitu tentang horizontal, vertikal ke atas, vertikal ke bawah. Oke, nah untuk lebih jelasnya silahkan kalian mengamati video berikut. Sambil mengamati video, Ibu akan membagikan LKPD nanti ya. Pengertian mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas berasal dari kata mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. A. Mobilitas vertikal. 1. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah pergerakan meningkat. Contohnya, seorang karyawan yang naik jabatan sebagai kepala bagian, manajer, bahkan direktur perusahaan merupakan contoh mobilitas ini. 2. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Mobilitas ini dapat menimbulkan masalah kejiwaan seperti stres dan bahkan kegilaan. Contohnya, seseorang yang sudah memiliki jabatan tinggi malah dipecat karena ketahuan korupsi. Gimana nggak stres coba? Oh ya, aku punya tips untuk menghafal mobilitas ini. Caranya kalian ganti aja tuh sinking menjadi sinting. Ya kan? Haha. B. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas ini merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial yang sederajat dan tidak terjadi perubahan kedudukan seseorang. Oke. Mungkin ini agak ribet, tapi ini gampang kok. Kalian pernah belajar matematika tentang garis kan? Kalau pernah, tentunya kalian sudah mengerti apa itu vertikal dan horizontal. Perhatikan dua garis di HP kalian. Jika seperti ini, maka garis yang lurus ke atas itu merupakan garis vertikal. Sedangkan garis yang lurus ke samping, yang ini nih, merupakan garis horizontal. Nah, udah kebayang kan? Jadi, mobilitas horizontal dapat kita simpulkan sebagai mobilitas yang sama derajatnya namun berbeda tempat. Contohnya, Pak Bambang adalah seorang guru IPS SMP Harapan, namun ia dipindah tugaskan ke SMP Melati. Tapi ia tetap sebagai guru IPS, jadi untuk jabatannya tetap sama, namun yang berbeda adalah tempatnya bekerja. 3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Berikut
merupakan faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial? A. Faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden Indonesia yang pernah memimpin negara kita, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi. B. Faktor individu. Setiap keberhasilan yang ingin dicapai pastinya kembali kepada diri kita. Bagaimana kita berjuang, ambisi kita, sikap, pengetahuan, keterampilan, itu adalah kunci untuk mencapai peningkatan. C. Faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk berjuang segigih-gigihnya. D. Faktor ekonomi. Acil adalah anak dari keluarga miskin. Karena keadaannya itu, ketika SD ia sering sekali dibully oleh teman-temannya. Namun, ia tetap semangat dan selalu berusaha yang terbaik. Contoh tersebut patut kita tiru. E. Faktor politik. Kondisi negara yang aman dan damai membuat para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. F. Kemudahan akses pendidikan. Jika pendidikan mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan ilmu yang diperolehnya. Adapun faktor penghambat mobilitas sosial antara lain A. Kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Namun, sesulit apapun bukan berarti tidak bisa. Tetap semangat dan jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat kalian putus sekolah, karena pendidikan itu penting. B. Diskriminasi. Diskriminasi atau perbedaan perlakuan, biasanya orang yang didiskriminasi cenderung mendapat perlakuan yang berbeda. Diskriminasi biasanya terjadi akibat adanya perbedaan, baik itu suku, ras, agama, golongan, dan perbedaan bangsa. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe video ini ya. Nah, demikian tayangan video tentang bentuk mobilitas sosial. Coba kita simpulkan lagi, apa arti dari mobilitas sosial? Sama artinya dengan? Iya, perubahan status sosial. Apa saja bentuk-bentuknya? Iya, horizontal, vertikal atas, kemudian? Iya, sebenarnya masih banyak lagi ya. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan, kita bahas yang ini saja. Horizontal, vertikal atas, vertikal bawah. Bagaimana yang horizontal? Bagaimana perubahan status sosialnya? Oh, pinter Marcel. Tepuk tangan untuk Marcel. Iya, perubahan yang sama dan sederajat ya. Tidak berubah naik ataupun turun. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mobilitas sosial vertikal atas dan vertikal bawah. Vertikal atas berarti lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya? Iya, lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau vertikal menurun? Lebih rendah. Lebih rendah. Kalau contohnya, siapa yang bisa menyebutkan? Kalau vertikal atas? Ada yang bisa menyebutkan? Guru menjadi kepala sekolah atau kepala sekolah menjadi guru? Guru menjadi kepala sekolah. Iya, pintar. Guru menjadi kepala sekolah. Vertikal bawah? Iya, kepala sekolah menjadi guru. Jelas ya? Oke, sekarang Ibu bagi 3 kelompok. Satu perwakilan kelompok untuk mengambil amplop yang di sini. Kelompok apa? Mawar, melati, atau anggrek? Silakan. Satu orang perwakilan. Yuk, biar cepat.
Ayo diambil satu. Satu orang ambil. Oke. Oke, Ibu bagi 3 kelompok ya. Ya, berdasarkan sudah yang diambil amplopnya tadi, yaitu kelompok Melati, kelompok Mawar, kelompok Anggrek. Oke, Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok Melati, kelompok Mawar, kelompok Anggrek. Nah, Ibu akan bagikan LKPD, silahkan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Silahkan dikerjakan. Oke. Waktunya 20 menit. Baru 10. Oh ya. Ada yang mau ditanya? Tidak. Sudah jelas? Oke. Ada yang mau ditanya? Yang tadi mau dituliskan? Ada yang mau tanya? Oke, waktunya 20 menit, silakan dikerjakan. Harus bisa menghargai pendapat satu sama lain ya.
Sudah selesai? Sudah? Oke. Oke, kalau sudah selesai waktunya untuk presentasi. Dimulai dari kelompok Mawar. Tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Oke, silakan kelompok Mawar. Supaya suaranya kenceng. Baik, selamat siang semuanya untuk teman-teman dan Bu Rini. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan kepada teman saya, Nesi. Baik, saya akan memulai presentasinya. Sikap yang harus dikembangkan agar mobilitas sosial vertikal ke atas bisa tercapai adalah, menurut kelompok kami, sikap yang harus dikembangkan agar mobilitas sosial vertikal ke atas bisa tercapai adalah dengan bekerja keras, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Baik, sekian presentasi kami. Ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Mawar sudah presentasi. Oke, silakan yang mau bertanya atau menanggapi. Berdiri. Langsung ngomong pertanyaan dari kelompok anggrek itu. Kami dari kelompok anggrek ingin bertanya. Kami Sana ya. sana. Kami dari kelompok anggrek ingin bertanya. Seorang karyawan bagian lapangan yang mendapatkan promosi kenaikan jabatan menjadi atasan yang lebih banyak kerja di dalam kantor, tapi kurang mengerti dalam mengoperasikan komputer. Padahal karyawan tersebut selama ini sudah bekerja keras, berdisiplin, dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok Mawar. Sikap apa lagi yang harus dikembangkan oleh karyawan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya, Cindy. Sultan. Baik, pertanyaan dari kelompok anggrek akan dijawab oleh kelompok Mawar. Dalam hal ini, kelompok anggrek menyebutkan bahwa seorang karyawan mendapatkan promosi jabatan menjadi atasan yang lebih banyak kerja di kantor, tapi kurang mengerti dalam mengoperasikan komputer. Menurut kelompok kami, sikap yang harus dikembangkan lagi adalah mau belajar dan terbuka atau sesuatu hal-hal yang baru. Contohnya, karyawan tersebut bisa mengambil kursus komputer seusai jam bekerja. Sekian jawabannya. Terima kasih, Cindy. Apakah sudah jelas kelompok anggrek? Kami dari kelompok anggrek mau menanggapi tadi ya. Kami dari kelompok anggrek nggak apa-apa. Kami dari kelompok anggrek ingin menanggapi itu mereka. Kami dari kelompok anggrek mau menganggap Tarik nafas. Kami dari kelompok anggrek ingin menanggapi. kami dari kelompok anggrek mau menggenapi ya. Tunggu, tenang aja, lihat mereka. Nggak apa-apa, ibu juga dulu gitu ya, namanya juga mencoba ya. Lihat ke mereka. Kami dari kelompok anggrek mau menanggapi jika karyawan tersebut tidak lulus pada masa percobaan yang dikarenakan masih belum bisa mengoperasikan komputer dengan baik, apa yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut. Gak apa-apa. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk tanggapan tersebut akan dijawab oleh teman saya, Felicia.
Jika karyawan tersebut tidak lulus pada masa percobaan yang dikarenakan masih belum bisa mengoperasikan komputer dengan baik, menurut kelompok kami yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut adalah bersikap pantang menyerah dengan terus belajar sampai adanya promosi jabatan selanjutnya. Ya, sekian balasan tanggapannya dari kami. Apakah sudah jelas untuk kelompok anggrek? Yuk, kelompok anggrek. Jelas. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? IPS. 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 Oke. Biar tidak ada yang mengantuk ya, kan tidak boleh mengantuk ya. Oke. Kami dari kelompok Melati ingin bertanya bagaimana jika kesempatan promosi jabatan itu tidak selalu ada di perusahaan tersebut, dikarenakan perusahaannya merupakan perusahaan kecil, apa yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok Melati. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya, Cindy. Enggak apa-apa, biasa itu melatih ya. Kan menjadi orang yang sukses, dilatih dulu hal-hal kecil. Menurut kelompok kami, karyawan tersebut bisa mencoba melamar ke perusahaan yang lebih besar agar peluang promosi jabatan akan lebih banyak. Ya, baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk kelompok Melati, apakah sudah jelas jawaban kami? Kelompok Melati sudah jelas? Sudah. Jelas, baik, sekian presentasinya dan terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf bila ada salah. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Iya, terima kasih untuk kelompok Mawar ya. Presentasinya sudah bagus ya. Sudah bagus dari yang sebelumnya. Selanjutnya, presentasi yang kedua yaitu kelompok Anggrek. Oke, kelompok Anggrek dulu. Oke, silakan kelompok Anggrek. Sabar kelompok Melati ya. Tepuk tangan supaya mereka lebih bersemangat lagi. Lebih bersemangat tepuk tangannya. Oke, ya silakan kelompok Anggrek. Selamat pagi Bu Rini dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Anggrek ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Riko. Ayo. Ulangi lagi. Selamat pagi Bu Rini dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Anggrek ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Riko. Menurut kelompok kami, sikap yang harus kita miliki ketika mengalami penurunan mobilitas sosial adalah 1. Tetap bersemangat. 2. Introspeksi dan koreksi diri. 3. Pantang menyerah. 4. Menjadikan kegagalan sebagai motivasi. Sekianlah presentasi kami dari kami. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Sini aja sini kalau Mbak, biar Ibu yang kasih. Biar cukup. Kami dari kelompok Mawar ingin bertanya. Menurut kelompok Anggrek, contoh seorang siswa yang menjabat sebagai ketua OSIS karena dianggap tidak bertanggung jawab menjalankan tugasnya, kemudian ia digantikan oleh temannya. Oleh karena itu, siswa tersebut menjadi kurang bersemangat ke sekolah. Menurut kalian, apakah siswa tersebut harus pantang menyerah untuk mengejar jabatan sebagai ketua OSIS? Terima kasih kepada kelompok Mawar. Terima kasih kepada kelompok Mawar. Pertanyaannya dijawab oleh siapa? Terima kasih untuk kelompok 4. Mawar yo. Ayo. Terima kasih kepada kelompok Mawar. Terima kasih untuk Terima kasih kepada kelompok Mawar atas pertanyaannya. Pertanyaannya dijawab oleh
Terima kasih untuk kelompok Mawar. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Vito. Saya ingin tetapi ya. Menjawab. Menjawab. Kalau tadi menanggapi, sekarang menjawab ya. Saya ingin menjawab dari kelompok Mawar. Menurut kelompok kami, sikap siswi itu harus bisa menerima dan mengakui kesalahannya. Mungkin bukan untuk pantang menyerah, akan tetapi tetap bersemangat belajar dalam mengembangkan diri, walaupun bukan untuk jabatan untuk OSIS. Ketua OSIS. Ya berarti kita kan naik imunnya ya, pada ketawa semua ya. Iya, soalnya belum selesai tadi langsung diginiin gitu. Menurut kelompok kami, sikap siswi itu harus bisa menerima dan mengakui kesalahannya. Mungkin bukan untuk pantang menyerah, akan tetapi tetap bersemangat belajar dalam mengembangkan diri, walaupun bukan untuk jabatan ketua OSIS. Apakah jawaban Apakah jawaban kami sudah jelas? Apakah penjelasan dari kami sudah jelas gitu? Apakah jawaban kami sudah jelas? Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kami dari kelompok Melati ingin bertanya, menurut kelompok Anggrek, jika seseorang yang mengalami penurunan mobilitas sosial vertikal ke bawah, apakah seseorang tersebut bisa mengalami mobilitas vertikal ke atas dalam waktu yang cepat? Berikan contohnya. Jawabannya akan Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya akan dibacakan oleh Satrio. Jawaban dari kelompok. Kami dari kelompok ini mencoba menjawab. Kami dari kelompok Anggrek mencoba menjawab. Menurut kelompok kami, seseorang bisa mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas dalam waktu yang cepat jika memiliki sikap disiplin dan berkomitmen. Contoh, seseorang memiliki usaha yang bangkrut di masa pandemi, cepat bangkit kembali usahanya dikarenakan dengan mudah mendapatkan pinjaman. Orang ini dapat dengan mudahnya mendapatkan pinjaman dari bank dikarenakan riwayat pembayarannya selama ini sangat baik. Terima kasih. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu. Kami tidak ada yang bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, sekianlah dari kelompok Anggrek. Terima kasih. Oke, tepuk tangan kelompok Anggrek. Iya. IPS. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok Melati. Tepuk tangan untuk kelompok Melati. Oke, dipersilakan kelompok Melati. Ngomong Selamat pagi untuk Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk hasilnya akan dibacakan oleh Marcel.
Menurut kelompok kami, faktor penghambat mobilitas sosial ke atas yang juga bisa menjadi faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial ke atas adalah kemiskinan. Karena selain menjadi penghambat kemiskinan juga menjadi motivasi untuk terjadinya mobilitas sosial vertikal atas pada status sosial. Baik, itu adalah hasil dari kerja kelompok kami. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Baik, untuk kelompok Mawar dipersilakan. Baik, kami dari kelompok Mawar akan bertanya kepada kelompok Melati. Apakah orang yang sukses berawal dari kemiskinan akan menjadi pengusaha? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Niko. Menurut kelompok kami, tidak selalu contohnya orang tersebut bisa mewujudkan cita-cita untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sambil bekerja. Apakah untuk pertanyaan yang dijawab oleh Niko sudah jelas? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Enggak apa-apa, tanya lagi. Ya, silahkan. Kami dari kelompok Anggrek ingin bertanya, sikap apa saja yang akan dimiliki oleh orang-orang yang berada dalam kemiskinan? Untuk pertanyaan dari kelompok Anggrek akan dijawab oleh Mela. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Anggrek. Menurut kelompok kami, orang-orang yang berada dalam kemiskinan akan memiliki sikap yang mau bekerja keras dan pantang menyerah. Contohnya, orang yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi akan lebih giat belajar, bekerja keras, dan biasanya akan menjadi seorang pengusaha. Baik, untuk pertanyaan yang dijawab oleh Mela, apakah sudah jelas? Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Kelihatan ganteng ya? Iya. Sikap apa lagi yang harus dimiliki oleh orang yang terhambat mobilitas sosial vertikal ke atas pada status sosial dikarenakan kemiskinan? Cukup hanya kerja keras dan pantang menyerah? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Marcel. Baik, akan saya jawab. Menurut kelompok kami, selain dari kerja keras dan pantang menyerah, orang tersebut harus memiliki kejujuran. Baik, untuk untuk pertanyaan yang dijawab oleh Marcel, apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Sudah jelas, tapi ingin menanggapi lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Saya ingin menanggapinya. Jika seorang yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi memulai menjadi pedagang kecil, sudah berusaha dengan keras, pantang menyerah, dan dengan kejujuran masih belum bisa merubah status sosial menjadi vertikal ke atas, apakah mereka gagal? Untuk pertanyaan tersebut akan ditanggapi oleh Mela. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Anggrek. Menurut kami, orang yang tersebut belum gagal. Karena apa yang dimulai dari bawah itu tidaklah mudah. Sulit untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Orang tersebut harus ulet dan memiliki kesabaran. Untuk pertanyaan yang dijawab oleh Mela, apakah sudah jelas? Jelas. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat siang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Melati. Iya. Oke, presentasinya sudah bagus ya, semuanya sudah bagus. Oke. Nah, selanjutnya, yuk kita simpulkan materi kita hari ini sama-sama. Yuk. Tadi apa? Mobilitas sosial. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial?
Iya, perubahan status sosial. Perubahan status sosial sama artinya dengan perubahan mobilitas sosial. Bentuknya apa saja yang kita bahas hari ini? Horizontal, vertikal atas, vertikal bawah. Horizontal berarti perubahan sama sederajat. Ya, kalau jadi guru IPS, kemudian mengajar lagi di sekolah lain, tetap menjadi guru IPS. Vertikal atas, lebih lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, contohnya. Iya, pabrik karyawan jadi bos, apalagi? Bos jadi pengangguran vertikal apa? Vertikal bawah, ya. Nah, ketika kepala sekolah jadi guru, vertikal apa? Bawah. Guru menjadi kepala sekolah? Atas. Pintar. Berarti paham bedanya ya? Oke. Kira-kira seseorang supaya bisa, pasti kita mengutamakan apa? Vertikal atas atau vertikal bawah atau sama sederajat? Horizontal. Vertikal atas. Bagaimana upaya kita supaya kita mencapai vertikal atas dalam status sosial? Apa upaya yang harus kita lakukan? Bekerja keras, pantang menyerah, berusaha, bertanggung jawab, disiplin. Iya. Nah, kalau kita sudah bekerja keras, bertanggung jawab, pantang menyerah, ketika kita gagal kita pantang menyerah, nanti otomatis kita bisa mencapai jabatan yang lebih tinggi ya. Contoh halnya dengan sekolah, kalau kinerja kita bagus, bisa jadi kita diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Nah, dampak positifnya, dampak negatifnya apa kira-kira dengan berubahnya status sosial seseorang? Dampak positifnya, status sosial kita lebih tinggi dari sebelumnya. Bagaimana dampak positifnya? Apa dampak positifnya mobilitas sosial? Ya, kalau misalnya mobilitas sosial kita pada status sosial itu lebih tinggi dari sebelumnya, otomatis kan penghasilannya lebih tinggi. Kalau penghasilan lebih tinggi, bagaimana kesejahteraan kita? Bagus, berarti salah satu dampak positifnya yaitu mensejahterakan ya, meningkatkan kesejahteraan hidup ya. Selain dari meningkatkan kesejahteraan hidup, apalagi? Kalau sejahtera hidup berarti kualitas hidup semakin tinggi atau semakin meningkat. Nah, sebaliknya dampak negatifnya apa? Berarti kita dari udah posisi di vertikal atas ya, jabatan kita sudah bagus, kemudian turun. Bagaimana dampak negatifnya? Kesejahteraan hidup menurun, ya pinter, apalagi? Terganggu nggak psikologi kita, sedih nggak? Iya, tetapi tidak boleh ya. Apabila suatu saat nanti kalian ini sudah menjadi orang yang sukses, seorang direktur, tiba-tiba namanya mengalami kegagalan, tidak boleh berputus asa, pantang menyerah, selalu ulet bekerja, disiplin, tadi juga sudah dibahas ya, disiplin, bertanggung jawab. Nah, itulah yang harus kalian terapkan. Nah, untuk materi hari ini sudah jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. IPS? Ya, oke. Nah, nanti ada tugas di Google Form, silahkan mengerjakan. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk mobilitas sosial, geografis, antar generasi, dan intragenerasi. Dibaca-baca bukunya ya. Oke, silahkan beres-beres, waktunya kita untuk pulang. Doa. Tapi tunggu siap dulu ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, pertama-tama kita doa. Tunggu beres ya. Oke, yuk. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ulangi lagi pagi
siang tadi ada. Pagi masih ya. Yuk sama-sama yuk pagi yuk ulangi lagi. Beri salam. Ya, selamat pagi kembali. Semoga sehat selalu. Tuhan berkati.